keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my word, in you I find my identity. Oh, you say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, you have every victory. Oh, you say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Bapak, Ibu, Saudara jemaat GKI Emmaus yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki masa new normal. Walaupun demikian, kita masih harus tetap waspada menjaga kesehatan kita. Si konsultasi berkomitmen melayani secara online per 1 September 2020. Silakan menghubungi melalui telepon para petugas yang Bapak, Ibu, Saudara perlukan dan menyepakati waktu konsultasi. Berikut adalah daftar nomor kami. Sekian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan tiap tiga Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita kami mengantaranya, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Saudara, keadaan hari ini menghadirkan beragam kebaruan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kehidupan menggereja. Hal yang paling kita rasakan tentu kebaktian seperti hari ini. Sebelum pandemi, tradisi mengajarkan kita mengikuti ritus kebaktian dari situs atau tempatnya, yakni gedung gereja. Namun sejak pandemi, realita mengajak kita mengikuti kebaktian dari tempat tinggal masing-masing dan terhubung melalui media dalam jaringan atau online. Melalui tema hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita dapat tetap bertumbuh mengikut maksud Tuhan meski jalan di depan belum sepenuhnya tampak. Bersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, hatiku berbahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan mengaku bahwa kami berdosa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Melalui apa yang kami lakukan dan apa yang kami lalaikan. Karena itu dari kegelapan hidup kami datang kepadamu dan mengakui kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu sehingga kami dapat hidup di dalam terang-Mu dan memancarkan terang itu bagi sesama kami. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang
Berita anugerah Tuhan dalam surat Roma pasal 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Penuhilah kami dengan roh-Mu, dan mampukanlah kami untuk mendengarkan, memahami, dan menghidupi sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab di dalam surat Filipi, pasal 3 ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa yang kita tahu tentang lomba lari maraton? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ikut bahkan lomba lari maraton, yaitu lomba lari jarak jauh yang jaraknya jauh sekali. 42,195 km. Nanggung ya. Kenapa nggak 42 km aja gitu? Atau 40 km lah biar gampang. Ini 42,195 km. Jarak yang nanggung. Tapi ternyata ini ada cerita di baliknya. Kenapa jaraknya nanggung sekali? Jarak itu adalah jarak dari tempat yang bernama Maraton di luar kota Athena, dari Maraton ke Athena. Jaraknya segitu, 42,195 km. Jadi ceritanya sekitar tahun 490 sebelum Masehi, penduduk kota atau bisa dikatakan negara kota Athena, mereka was-was karena mereka akan diserang oleh bangsa Persia. Sehingga mereka mempersiapkan diri di Maraton ini. Sebuah tanah lapang yang bernama Maraton. Nah, karena kalah jumlah pasukan, penduduk Athena mereka sudah siap-siap. Mungkin nanti akan kalah di Maraton, jadi kita siap saja dibantai di kota Athena ini oleh bangsa Persia. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dalam pertempuran di Maraton itu ternyata Athena menang. Bangsa Persia berhasil dipukul mundur dan kembali. Nah, lalu setelah pertempuran itu, setelah kemenangan Athena, seorang yang bernama Peidipides, dia ditugaskan untuk memberitakan kabar baik itu kepada warga Athena. Nah, karena ditugaskan seperti itu, dia lalu berlari. Dia lari dari Maraton ke Athena sejauh tadi 42,195 km. Jarak dari Maraton ke Athena. Dia berlari tanpa henti, tanpa minum, tanpa makan. Sampai akhirnya dia tiba di Athena. Dengan kelelahan, dengan dehidrasi, dengan sisa tenaga dan nafasnya dia berteriak, "Kita menang!" Setelah itu kemudian dia jatuh dan meninggal. Setelah berlari sejauh 42,195 km. Bapak Ibu Saudara, banyak yang bilang bahwa cerita itu tidak terbukti secara historis. Tapi itu menjadi landasan yang mendasari diadakannya lomba lari maraton sampai sekarang. Bahkan jarak itu pun 42,195 km itu menjadi jarak yang ditempuh untuk lomba lari maraton sampai sekarang. Nah, yang dilakukan oleh pelari tadi, Peidipides, dia berlari dari Maraton ke Athena untuk memberitakan kabar baik. Kabar baiknya adalah kemenangan bangsa Athena terhadap Persia. Bapak Ibu Saudara, Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion, yang juga artinya kabar baik. Nah, sebelum kekristenan, kata Evangelion ini digunakan salah satunya untuk menunjukkan kabar baik seperti yang diberitakan oleh Peidipides, yaitu kabar baik atau kabar kemenangan di dalam perang. Nah, inilah kabar baik ini kemudian yang ketika kekristenan hadir diadopsi menjadi Injil. Itulah Injil sebelum kekristenan. Tetapi dengan hadirnya kekristenan setelah Yesus Kristus mati dan bangkit lalu naik ke surga, orang Kristen mengadopsi kata Evangelion ini untuk menyatakan kabar baik ini adalah kabar keselamatan Yesus Kristus. Karena kabar baik ini mensyaratkan kita untuk berlari. Seperti Peidipides yang harus berlari untuk menyatakan kabar baik, maka Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah itu mensyaratkan kita untuk berlari. Seperti Paulus dalam bacaan kita tadi menggambarkan hidupnya sebagai sebuah lomba lari maraton. Kehidupannya adalah untuk berlari menuju kemenangan. Ia bilang di situ bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, kata berlari yang dipakai oleh Paulus di sini dapat juga diartikan mengejar atau memburu. Nah, dari sini jelas bahwa Paulus mengejar Kristus.
Paulus memburu Kristus untuk memperoleh Kristus sebagai hadiahnya. Menariknya, memburu inilah juga yang dilakukan oleh Paulus sebelum ia mengenal Kristus. Jadi sebelum Paulus mengenal Kristus, yang dia lakukan adalah dia mengejar, dia memburu orang-orang Kristen, dia memburu murid-murid Kristus untuk dibunuh. Karena menurut Paulus mereka ini adalah orang-orang sesat. Orang-orang yang mengikuti Yesus ini adalah orang-orang sesat, mereka adalah musuh dari hukum, mereka adalah musuh dari tradisi Yahudi. Dan pada masa-masa yang kelam itu, masa-masa lalu Paulus itu, Paulus mengejar hadiah yang lain. Dia tidak mengejar Kristus, tapi dia mengejar prestasi religius. Dia ingin menjadi orang yang suci untuk menjalankan tradisi dan menegakkan hukum agama Yahudi. Menurut dia itulah prestasi. Menurut dia tradisi harus ditegakkan, hukum harus dilakukan. Lalu dia mendaftarkan tradisi religiusnya yang bisa kita baca di ayat 5. Semua prestasi dia, tradisi yang ia lakukan disunat pada hari ke-8. Artinya dia bukan orang Yahudi yang baru masuk Yahudi. Dia Yahudi dari lahir karena dia sudah disunat pada hari ke-8, usianya 8 tahun. 8 hari dia sudah disunat. Kalau orang dari luar Yahudi, proselit, mereka sudah besar baru disunat. Dia dari suku Benyamin. Suku Benyamin ini bisa dibilang sebagai suku berdarah biru. Suku Raja Israel pertama berasal dari suku Benyamin, Raja Saul. Jadi saat suku Benyamin bisa dibilang ini suku berdarah biru. Nah, saat perpecahan Israel dan Yehuda, suku Benyamin tetap setia pada keturunan Daud, yaitu Yehuda. Benyamin dan Yehuda menjadi satu, menjadi kerajaan Yehuda. Jadi ada kebanggaan menjadi seorang yang berasal dari suku Benyamin. Lalu dia juga bilang bahwa dia seorang Ibrani asli. Orang Ibrani asli artinya dia berasal dari keluarga Yahudi yang mempertahankan bahasa Ibrani. Ini bahasa aslinya orang Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi lain mungkin mereka nggak bisa lagi berbahasa Ibrani, tetapi orang yang menyatakan dirinya Ibrani asli, dia bisa. Dia mampu berbahasa Ibrani. Lalu dia bilang bahwa dia taat pada hukum menurut cara Farisi. Nah, orang Farisi ini sangat menekankan menjalankan hukum sesuai tradisi. Farisi adalah kelompok orang yang menjalankan hukum dengan ketat sampai ke hal-hal yang terkecil sekalipun mereka lakukan. Segala tradisi dengan segala tetek bengeknya mereka lakukan. Itu orang Farisi. Itulah semua kebanggaannya dia. Semua pencapaian dan prestasi religius, segala tradisi yang dia pelihara. Lalu dia sempat menambahkan juga bahwa dia adalah penganiaya jemaat. Jadi bukan hanya kesalehan yang dia kejar. Bagi Paulus, saleh itu nggak cukup. Saleh saja tidak cukup. Dia harus menghancurkan musuh Taurat. Dia harus menyingkirkan orang-orang yang dia anggap sebagai musuh dari hukum Taurat, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu masa lalunya Paulus. Dia mengejar prestasi, dia mengutamakan tradisi, dia menegakkan hukum. Tapi kemudian Yesus menemuinya dalam jalan ia ke Damsyik ketika Paulus mau menganiaya jemaat. Ketika Paulus mau memburu umat, justru di situ dia ditemui oleh Kristus. Dan saat itu Paulus menyadari bahwa Kristus bukanlah musuh Taurat, melainkan Kristus adalah penggenapan Taurat. Paulus menyadari bahwa dia selama ini berlari salah arah. Karena itu tertuang dalam tulisan dia kepada jemaat di Filipi di sini. Selama ini apa yang ku kejar itu nggak ada artinya. Dia berlari salah arah. Yang dia buru, yang dia kejar itu salah arah. Ibaratnya seperti orang main bola gitu, lari menuju gawang. Wow, udah satu pemain dia udah lari dengan semangat, gawang di depan, dia
bawa bolanya sendiri dari tengah lapangan sampai ke depan gawang, semua pemain dia gocek, dia berlari dengan kencang, lalu akhirnya di depan gawang dia tembak itu bolanya, tung. Setelah dia lepaskan tendangan dia baru sadar, wah itu kiper saya, itu teman saya sendiri, lalu gol. Jadi dia ngegolin ke gawang sendiri dan dia dielu-elukan oleh pemain lawan. Nah kira-kira seperti itu, berlari yang salah arah. Paulus juga begitu, dia berlari, dia sukses, tapi dia salah arah. Dia menuju ke arah sebaliknya. Paulus selama ini berlari salah arah, dia mengira bahwa Yesus salah. Dia mengira bahwa Yesus adalah musuh Taurat. Tapi sebenarnya Yesus adalah penggenapan Taurat. Ia menyadari itu. Dan kemudian akhirnya ia berlari menuju Kristus. Dia berlari mengejar Kristus. Dia berlari untuk menyatakan kabar baik dari Kristus. Bahkan setelah dia mengenal dan dia berlari menuju Kristus, ia menganggap semua prestasi rohaninya, semua tradisi, semua keutamaan hukum yang dia jalankan selama ini dianggap itu tidak berguna lagi. Bahkan dia bilang itu semua sampah. Nggak ada artinya. Dia mendapatkan anugerah kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Jadi semua yang selama ini dia kejar, semua yang selama ini dia anggap sebagai prestasi, segala tradisi-tradisi, segala hukum agama yang dulu dia tegakkan mati-matian, sekarang dia anggap sampah. Karena apa? Karena dia sudah punya relasi dengan Kristus. Karena dia sudah menjumpai Kristus. Dan Kristus menjumpai dia. Dan Kristus memberikan anugerah kehidupan kepadanya. Sehingga yang lalu-lalu itu sudah nggak berguna lagi. Nggak berarti lagi. Dia lebih mengutamakan relasi dengan Kristus daripada dia harus mempertahankan tradisi. Atau dia mencapai segala macam prestasi. Paulus telah menerima anugerah yang tidak binasa. Anugerah yang membuat dia merasa yang lainnya sudah tidak lagi bermakna. Daripada dia berlari mengejar yang tidak bermakna itu, lebih baik ia mengejar Kristus. Lebih baik ia berlari untuk menyatakan dan memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, ke arah mana kita berlari selama ini? Apakah yang kita kejar dalam kehidupan kita? Ada orang yang mati-matian bekerja berusaha agar naik jabatan, agar penghasilannya besar jadi orang kaya, mengejar pengakuan dan penghormatan dari orang lain, mengejar prestasi, gelar, jabatan, dan kekuasaan. Ada orang yang mengejar itu. Bahkan di gereja pun ada orang yang mengejar hal lain selain Kristus. Ada yang aktif dalam pelayanan, terlibat di semua bidang pelayanan, mulai dari ibadah, musik, gospel, sektor, sampai kedukaan, dan segala macam dilakukan. Tetapi bukan untuk Kristus. Ia mengejar prestasi rohani, ia mengejar pengakuan dari orang lain, supaya dihormati orang-orang di gereja. Ada juga orang-orang yang hanya giat untuk menjaga, menjalankan tradisi gereja. Wah, ini sudah bapak ibu saya, kakek nenek saya, bahkan kakeknya kakek saya, mereka sudah setia beribadah di GKI dengan segala aturan-aturannya. Sehingga akhirnya sulit ketika menerima ada perubahan. Lebih menekankan tradisi. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Ketika mungkin kita harus berpikir, kita harus menegakkan segala tradisi kita, yaitu beribadah di gedung gereja dengan kondisi yang seperti ini, atau kita lebih mengutamakan relasi kita dengan Tuhan. Sekarang kita harus memikirkan kembali, nggak mungkin kita bisa beribadah di gedung gereja dalam kondisi seperti ini. Tapi marilah kita seperti Paulus, bukan tradisinya, bukan prestasinya, tetapi relasi dengan Kristus yang terus kita jaga.
Yang penting dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, kita tertuju pada Allah di dalam Kristus. Dimanapun kita berlari bukan pada prestasi, bukan mengejar tradisi, bukan mengejar sesuatu yang diagung-agungkan dunia ini, tetapi kita berlari mengejar Kristus. Dan disitulah kita menjaga relasi kita dengan Kristus, menjaga relasi kita dengan sesama kita. Walaupun dalam kondisi kita nggak bisa bertemu satu dengan yang lain, walaupun dalam kondisi kita harus terpisah, tapi dimanapun kita, Allah mempersatukan kita. Ketika kita berada dalam persekutuan dengan Kristus, maka saat itu juga kita berada dalam persekutuan dengan sesama di dalam Kristus. Tinggal bagaimana kemudian kita menyatakan persekutuan itu lewat perhatian kita kepada sesama kita, lewat dukungan kita, lewat doa kita kepada sesama. Relasi dengan Kristus tetap kita pelihara, tetap kita jaga, sekalipun situasinya berubah, sekalipun tradisi tidak bisa kita jalankan, sekalipun kita tidak bisa mengambil sesuatu yang menguntungkan buat kita, karena bagi Paulus itu tidak ada gunanya lagi. Segala prestasi, keuntungan kita, kebanggaan kita sekarang hancur, tidak ada gunanya lagi. Tetapi yang utama adalah relasi dengan Kristus. Yang utama adalah kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Yang utama bahwa Kristus terus memelihara kehidupan kita dan memampukan kita untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan menyertai kita dalam menjalani hari-hari kita untuk menyatakan kabar baik Allah dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Tuhan menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang terus menyertai kami, atas rahmat Allah yang terus merangkul kami di tengah segala keadaan hidup kami. Terkhusus ketika saat ini kami harus bergumul di tengah keadaan hidup kami, di tengah keadaan masyarakat dan keadaan dunia yang membuat kami sehari-hari harus berjuang dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Namun kami percaya Tuhan terus memelihara kami, memampukan kami untuk menjalani semua ini. Saat ini Tuhan, kami datang dalam kepedulian terhadap sesama kami, bagi mereka yang terbaring sakit, yang lemah tubuhnya dalam perawatan, pemulihan. Kami percaya kasih-Mu menyertai mereka, sehingga mereka dapat terus bersyukur kepadamu di tengah segala keadaan. Khususnya juga bagi saudara kami, mereka yang terinfeksi COVID-19, yang dalam ketakutan, dalam keadaan hati yang tidak menentu, Tuhan jamah, Tuhan hibur dan kuatkanlah mereka dengan kasih sayang-Mu. Kami mendoakan juga para tenaga kesehatan yang menolong pasien, yang selalu berjuang, yang berkomitmen memberi diri mereka dengan segala risiko yang harus mereka ambil. Tuhan berikanlah kesehatan, kekuatan, dan komitmen bagi mereka. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami dalam segala upaya untuk menanggulangi wabah COVID ini, juga upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Tuhan sertailah mereka, berikanlah hikmat-Mu, kebijaksanaan dalam memimpin, dalam mengambil keputusan, dalam memberikan teladan kepada rakyat yang dipimpinnya. Tolonglah mereka ya Tuhan, berikanlah kesehatan juga bagi mereka untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pergumulan bersama, perjuangan bersama untuk bangkit, untuk membangun bangsa ini. Tuhan sertai kami dalam tanggung jawab kami sebagai bagian dari warga negara. Kami berdoa juga bagi setiap masyarakat yang terdampak baik secara psikologis, secara sosial maupun secara ekonomi oleh pandemi COVID ini. Mereka yang membutuhkan pertolongan kami, Tuhan sertailah mereka. Tuhan jaga pelihara mereka melalui kepedulian kami yang mau berbagi, mau memberi dengan sesama kami. Gugahlah kami dengan segala kepedulian untuk dapat terus menyatakan kehendak Allah, kasih karunia-Mu di tengah dunia ini. Sertailah gereja Tuhan, Gereja Kristen Indonesia, dalam terus menjalankan panggilan di tengah dunia ini untuk berkarya di tengah segala keadaan yang tidak menentu ini. Kami yang sampai saat ini masih harus beribadah secara terpisah, tidak di gedung gereja, Tuhan kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk dapat terus menjumpai Allah dimanapun kami beribadah dan dimanapun kami berada. Tuhan sertailah gereja Tuhan di seluruh dunia, umat percaya yang harus menghadapi krisis ini. Tuhan berikanlah kekuatan untuk terus memancarkan kasih Allah di tengah segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk segala pergumulan hidup kami, untuk kebaikan-kebaikan yang kami terima, untuk keadaan yang buruk dan tidak menyenangkan yang harus kami hadapi.
Biarlah kami dapat terus bersyukur dalam segala keadaan, karena kami percaya Tuhan terus menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk dapat menjadi berkat di tengah segala pergumulan kami. Inilah segala ungkapan syukur kami, segala permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kini kita masuk di dalam persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Emmaus dengan nomor 472 200 0017. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian jika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, mohon mencantumkan pada kolom berita perpuluhan. Nats persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawari 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita bersama naikkan pujian dari PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bawa persembahan yang sudah terkumpul ini di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih
atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Pagi ini pun kami bisa mengikuti ibadah secara online. Kami tahu bahwa semuanya itu karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menerimanya, mensucikan dan menguduskan persembahan kami ini Tuhan. Sehingga persembahan kami ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di gereja kami di GKI Emmaus ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini dan juga hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata dalam rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata dalam rahmani dan cemerlang. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata dalam rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi
menjadi siang